Kamu itu gak selevel denganku, ucap suami kepadaku di hadapan semua teman kantornya. Aku hanya diam dan keesokan harinya dia kupecat dari perusahaan karena aku sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis jendela rumah sederhana di kawasan pinggiran kota Jakarta. Di ruang makan kecil yang rapi, aroma nasi goreng buatan tangan menyambut pagi dengan hangat. Seorang wanita muda bernama Febri, 28 tahun, sedang menata sarapan di meja dengan senyum lembut. Tubuhnya mungil, kulitnya bersih. Wajahnya tidak terlalu mencolok tapi punya aura teduh yang menenangkan siapapun yang melihatnya. Ia mengenakan daster sederhana berwarna biru muda, rambutnya diikat asal namun tetap terlihat anggun. Di sisi lain meja, tampak Tony, 30 tahun. Suaminya, sedang sibuk menatap layar ponsel. Kemeja kerjanya sudah licin disetrika, dasinya sudah terpasang rapi, namun wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Ia hanya mengangkat pandangan sekilas saat Febri memanggil lembut. "Ton, sarapannya udah siap. Ayo makan dulu, sebelum berangkat." Tony hanya menjawab singkat, tanpa menoleh. "Nanti aja, aku masih bales email dari klien." Febri menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil, senyum yang menutupi kecewa yang sudah terlalu sering datang. Ia lalu duduk perlahan di seberang Tony, mencoba membuka percakapan. "Semalam kamu pulang jam berapa, Ton? Aku nungguin loh, tapi kamu belum pulang juga sampai aku ketiduran." Tony mendengus pendek. Lembur. "Banyak kerjaan. Gak usah ditanya-tanya terus, capek." Nada suaranya dingin. Febri terdiam, jari-jarinya menggenggam sendok erat, tapi ia tetap berusaha tenang. Ia tahu suaminya sedang dikejar target di kantor, dan ia tak ingin memperburuk suasana. Ia lalu berkata pelan, "Aku cuma khawatir. Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini." Tony tidak menjawab, hanya menatap jam tangannya dan segera berdiri. "Udah, aku berangkat dulu. Telat meeting." Ia mengambil tas kerjanya, berjalan tergesa tanpa menatap Febri sedikitpun. "Ton," panggil Febri pelan, tapi langkah kaki itu sudah menghilang di balik pintu. Yang tersisa hanya suara mesin mobil yang menjauh. Febri menatap piring sarapan yang masih utuh di hadapan Tony tadi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk diam cukup lama. Sudah 3 tahun mereka menikah. Awalnya, Tony adalah pria hangat yang penuh perhatian, selalu membuat Febri tertawa. Namun semuanya perlahan berubah setelah Tony naik jabatan di kantor. Tony semakin sibuk, semakin ambisius, dan yang paling terasa, semakin jauh. Ia mulai memperhatikan penampilan, mulai membandingkan Febri dengan rekan-rekan wanitanya di kantor, bahkan kadang menegur Febri karena terlalu sederhana. Namun Febri tidak pernah membalas. Ia tetap menjalani perannya sebagai istri sebaik mungkin, memasak, merapikan rumah, dan memastikan Tony nyaman. Bukan karena bodoh atau tidak punya harga diri, tapi karena ia masih berharap bahwa Tony akan sadar sendiri suatu hari nanti. Rumah mereka tidak besar, tapi tertata dengan indah. Ada taman kecil di belakang rumah yang sering menjadi tempat Febri duduk sambil membaca buku. Di sanalah ia menulis diarinya setiap sore, tempat ia menuliskan semua hal yang tak bisa diucapkan. Tulisan-tulisan sederhana, seperti, "Tony hari ini lupa sarapan lagi. Tapi aku gak marah. Mungkin dia capek. Dia gak suka aku pakai baju polos, katanya gak pantas buat istri karyawan perusahaan besar. Aku coba ngerti, walau kadang terasa sakit." Tidak ada amarah di dalamnya, hanya ketenangan yang menyimpan luka. Febri sebenarnya bukan perempuan biasa. Ia tumbuh dari keluarga terpandang, anak tunggal dari seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan yang kini, tanpa disadari Tony, menjadi tempatnya bekerja. Namun sejak kecil, ayah Febri selalu menanamkan nilai rendah hati padanya. Ia ingin Febri belajar hidup sederhana, agar tahu rasanya berjuang dari bawah. Itu sebabnya Febri tidak pernah mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Tony. Ia ingin dicintai bukan karena nama besar keluarganya, tapi karena dirinya sendiri. Dan dulu, Tony memang mencintainya dengan tulus. Namun, seperti kebanyakan orang yang mabuk oleh kesuksesan, Tony berubah. Sore hari,
Febri duduk di taman kecil belakang rumah. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tersimpan di dalam bingkai kecil. Di foto itu, Tony tersenyum bahagia, menggenggam tangannya erat. Tapi kini, senyum itu terasa asing. Febri membelai permukaan foto itu pelan dan berbisik lirih. Apa kamu masih orang yang sama, Ton? Atau aku yang terlalu berharap banyak? Matanya berkaca-kaca, tapi ia segera menyeka air matanya. Ia tak ingin menangis lagi. Ia terlalu sering melakukannya dalam diam, tanpa ada yang tahu. Namun di balik sorot matanya yang lembut, tersimpan kekuatan besar. Kekuatan yang selama ini ia tahan karena masih memilih cinta di atas harga diri. Malam harinya, Tony pulang larut seperti biasa. Bau parfum wanita samar tercium dari bajunya, tapi Febri tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berkata pelan sambil menyuguhkan air hangat. Kamu pasti capek. Minum dulu sebelum tidur. Tony menjawab seadanya. Iya, taruh aja di meja. Aku masih mau kerja dikit. Ia lalu duduk di depan laptop, mengetik entah apa, sementara Febri berdiri di dekat jendela, memandangi hujan tipis yang turun. Di balik kaca, pantulan wajahnya terlihat rapuh tapi tegar. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, kamu boleh meremehkanku, Ton. Tapi suatu saat nanti, kamu akan tahu, siapa sebenarnya orang yang kamu rendahkan ini. Hujan turun semakin deras malam itu, seolah menjadi saksi diam dari awal kisah panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sudah beberapa bulan berlalu sejak sikap dingin Tony mulai terasa nyata. Febri masih mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa semua hanya karena tekanan pekerjaan. Tapi semakin hari, semakin jelas, Tony bukan lagi pria yang dulu ia kenal. Setiap pagi kini berjalan dengan rutinitas yang sama. Febri menyiapkan sarapan, Tony berangkat tanpa bicara, lalu pulang larut malam dengan wajah lelah tapi bukan karena bekerja keras, melainkan karena terlalu sibuk menjaga gengsinya. Suatu pagi, Febri duduk di ruang makan sambil menunggu Tony turun dari kamar. Di atas meja, ia sudah menyiapkan roti panggang, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk favorit Tony. Namun yang turun bukan ucapan terima kasih, melainkan nada kesal. Feb, kamu gak bosan ya tiap hari masak beginian? Coba deh sesekali bikin sesuatu yang lebih. Wah, kayak istri-istri teman kantorku. Gak malu apa? Kalau tahu aku makanannya cuma kayak gini. Tony meletakkan tasnya di kursi dengan suara keras. Nada suaranya membuat Febri menunduk pelan. Aku kira kamu suka sarapan sederhana kayak dulu, jawab Febri pelan, mencoba tetap tenang. Aku cuma pengen yang kamu suka. Tony menatapnya dingin, lalu menghela napas kasar. Ya Tuhan, Feb, dunia tuh gak sesempit dapur sama rumah. Kamu tuh gak ngerti gimana orang-orang di kantor lihat aku. Semua punya istri yang modis, elegan. Sementara kamu? Ia berhenti sejenak, menatap dari ujung kepala hingga kaki. Kamu bahkan gak pernah dandan. Rambut asal ikat, baju polos. Kadang aku malu, tahu gak? Kalimat itu menghantam hati Febri lebih keras dari apapun. Ia menunduk, menatap tangannya yang bergetar pelan di atas meja. Namun, alih-alih marah, ia hanya tersenyum kecil dan berkata lirih. Maaf, Ton. Aku gak pernah bermaksud bikin kamu malu. Tony mengambil jasnya dan berlalu tanpa menoleh. Hanya ada suara pintu yang tertutup keras, meninggalkan udara hampa di ruang makan yang tadi hangat. Febri berjalan perlahan menuju taman belakang. Ia duduk di bangku kayu, memandangi langit pagi yang mulai cerah. Matanya menerawang jauh, seolah ingin menenangkan diri dari kata-kata suaminya barusan. Ia sadar Tony mulai berubah sejak dipromosikan menjadi kepala tim di divisi marketing. Sejak saat itu, gengsinya melambung tinggi. Ia mulai bergaul dengan kalangan yang lebih elit, mulai menghadiri pesta kantor, dan sering pulang dengan wangi parfum wanita lain menempel di jasnya. Meski begitu, Febri masih berusaha percaya. Mungkin Tony hanya terbawa suasana. Namun batinnya tahu, perlahan-lahan, cintanya sedang diuji oleh keangkuhan orang yang dulu ia kagumi. Siang harinya, Febri menerima telepon dari seorang rekan kerja lama ayahnya, Pak Darto. Non Febri, kabar baiknya rencana pengumuman direksi baru ditunda dulu. Bapak ingin Non yang nantinya langsung ambil alih setelah semuanya siap. Non tetap jaga rahasia dulu ya.
Jangan sampai ada yang tahu kalau Non itu pewaris perusahaan. Febri tersenyum samar di ujung telepon. Iya, Pak Darto. Saya tetap akan merahasiakannya. Terima kasih sudah bantu menjaga semuanya. Suaranya lembut, tapi ada ketegasan tersembunyi di dalamnya. Ia menutup telepon dan menatap ke arah rumah. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Malam itu, Tony pulang dengan wajah sumringah. Febri menyambutnya dengan segelas air putih. Seperti biasa. Kok kelihatan senang banget, Ton? Tony melepaskan dasinya dan duduk di sofa. Ya iyalah, hari ini aku berhasil nutup kontrak besar. Bos sampai muji-muji aku. Semua pada bilang aku calon manajer berikutnya. Wajahnya berbinar, tapi bukan karena bahagia, melainkan sombong. Febri tersenyum tulus. Wah, selamat ya. Aku bangga sama kamu. Namun bukannya berterima kasih, Tony malah menatapnya seolah meremehkan. Kamu bangga? Kamu aja gak ngerti dunia kerja. Kamu pikir gampang dapetin posisi kayak aku? Kamu tahu gak? Orang selevel kamu gak bakal bisa ngerti rasanya bersaing di atas. Kalimat itu membuat Febri menahan napas. Ia ingin menjawab, ingin memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Bahwa tanpa Febri, Tony takkan pernah bisa masuk ke perusahaan itu. Bahwa semua fasilitas dan kesempatan yang Tony dapat, diam-diam, Febri yang meminta pihak HR untuk memberinya. Tapi ia memilih diam. Karena baginya, membalas dengan kata-kata tidak akan mengubah apapun. Beberapa hari kemudian, Tony mulai semakin jarang di rumah. Ia sering bilang, lembur. Tapi Febri tahu dari caranya bicara, ia sedang berbohong. Terkadang ia menemukan parfum asing di kemeja Tony, atau pesan singkat dari nomor tak dikenal di ponselnya. Namun Febri tidak menegur. Ia hanya menatap layar ponsel itu lama, lalu menutupnya pelan dan menaruh kembali di meja. Malam itu, ia menulis diari lagi. Dia semakin jauh. Aku takut kehilangan dirinya. Tapi mungkin yang lebih menakutkan adalah menyadari bahwa orang yang kucintai kini bukan lagi orang yang sama. Hujan turun di luar, mengiringi suara isak tertahan di balik tembok kamar. Febri tidak ingin menangis keras. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan mereka. Tangannya bergetar, tapi matanya tetap lembut. Ia berbisik lirih. Ton, aku masih percaya. Di dalam hatimu yang sekarang sombong, masih ada bagian kecil dari pria yang dulu aku cintai. Aku masih berharap, bagian itu belum mati. Beberapa minggu kemudian, Tony memutuskan membawa Febri ke acara kantor untuk pertama kalinya. Bukan karena ingin memamerkan istrinya, tapi karena ia terpaksa. Semua rekan kerjanya membawa pasangan, dan ia tak ingin tampak janggal. Di perjalanan menuju restoran tempat acara diadakan, Tony bahkan memperingatkan dengan nada kasar. Nanti jangan banyak ngomong ya, Feb. Aku gak mau kamu bikin malu. Cukup senyum aja. Jangan tanya-tanya yang aneh-aneh. Febri menatap ke arah jendela mobil, menahan sesak di dada. Ia menjawab pelan, aku ngerti, Ton. Aku cuma ingin nemenin kamu. Tony mendengus, lalu memutar volume musik, menenggelamkan keheningan. Sementara Febri duduk diam, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Di balik sorot matanya yang lembut, perlahan mulai tumbuh sesuatu. Bukan amarah, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini ia terlalu sabar. Dan suatu saat nanti, kesabarannya akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Malam itu adalah awal dari luka yang akan semakin dalam. Namun Febri tidak tahu, di balik semua penghinaan dan sikap dingin Tony, Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk membalik keadaan. Pelan-pelan, roda kehidupan mulai berputar, dan Tony tidak sadar bahwa ia sedang berjalan ke arah kehancurannya sendiri. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, burung-burung yang biasa hinggap di pagar belakang pun seolah enggan bernyanyi. Di dapur kecil yang rapi, Febri sedang memasak dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Ia tidak banyak bicara sejak semalam. Setelah pertengkaran kecil dengan Tony yang menuduhnya tidak mengerti gaya hidup kelas atas. Tony turun dari kamar dengan kemeja baru dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Wajahnya tampak cerah. Namun bukan karena bahagia, melainkan karena puas dengan dirinya sendiri. Ia menatap Febri sekilas, lalu mengeluarkan ponselnya dan sibuk memeriksa pesan. Ton, aku udah siapin makan pagi.
ucap Febri pelan sambil menatap piring. Namun Tony hanya menjawab singkat, tanpa menatap. Nanti aja. Aku buru-buru. Febri menggigit bibir bawahnya, menahan kecewa. Ia hanya ingin melakukan hal sederhana, menyiapkan sarapan untuk suaminya, tapi bahkan itu kini dianggap sepele. Ketika Tony melangkah menuju pintu, Febri berkata lirih, hampir tak terdengar. Aku titip doa aja ya, Ton. Semoga harimu menyenangkan. Namun pintu sudah tertutup sebelum kalimat itu selesai. Beberapa jam kemudian, Febri duduk di taman belakang rumah sambil membawa buku catatan kecil. Di sana ia sering menulis tentang hal-hal kecil yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Hari ini tulisannya pendek saja. Terkadang, diam bukan berarti bodoh. Aku hanya tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Tapi entah sampai kapan hatiku kuat. Selesai menulis, ia menatap bunga melati yang tumbuh di dekat kakinya. Ayahnya dulu yang menanam bunga itu, simbol ketulusan dan kesederhanaan. Febri tersenyum kecil. Namun senyum itu kaku, seperti dipaksa. Ia tahu senyum itu bukan lagi tanda bahagia, melainkan topeng agar orang tidak melihat luka di baliknya. Sore itu, Febri memberanikan diri datang ke kantor tempat Tony bekerja. Ia ingin memberikan bekal makan siang karena tahu suaminya sering lupa makan. Ia berdiri di depan gedung tinggi dengan papan nama besar bertuliskan, PT Maha Global Investama. Perusahaan yang, tanpa Tony ketahui, sebenarnya dimiliki oleh keluarga Febri sendiri. Ia melangkah masuk dengan langkah ragu. Banyak karyawan lewat, beberapa menatapnya aneh karena pakaiannya yang sederhana, blus polos warna krem dan rok panjang. Namun Febri tidak peduli. Ia hanya ingin memastikan Tony makan siang hari ini. Di depan ruang kerja Tony, ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tony yang sedang berbicara dengan beberapa rekan kerjanya langsung menoleh. Wajahnya berubah saat melihat siapa yang datang. Feb, ngapain kamu kesini? Nada suaranya datar namun ada nada kesal terselip. Febri tersenyum lembut. Aku bawain makan siang, Ton. Aku tahu kamu belum sempat makan. Beberapa rekan Tony langsung menatap satu sama lain, menahan tawa kecil. Salah satu dari mereka, wanita berpenampilan modis bernama Dina, berkata dengan nada bercanda. Wah, manis banget istrinya Mas Tony. Bikin bekal segala, kayak di sinetron-sinetronnya. Tawa kecil pun terdengar. Tony merasa wajahnya panas. Ia langsung berdiri dan menatap Febri tajam. Kamu gak usah datang ke sini lagi. Feb, ini tempat kerja, bukan rumah makan. Kamu bikin malu aja. Suara Tony cukup keras hingga beberapa karyawan di luar ruangan menoleh. Febri terdiam. Tangannya yang memegang wadah bekal sedikit bergetar. Senyum di bibirnya memudar, tapi ia tetap berusaha tenang. Aku cuma pengen kamu makan tepat waktu, Ton. Maaf kalau aku salah. Udah, pulang sana. Potong Tony dingin, lalu berbalik lagi ke arah teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Febri menunduk. Ia menaruh wadah bekal di meja kecil di depan pintu, lalu melangkah keluar dengan perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah jantungnya tertinggal di ruangan itu. Di luar gedung, Febri berdiri menatap langit kelabu. Angin sore berhembus lembut, membuat helaian rambutnya menari pelan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berbisik. Kalau ini caramu menghargai orang yang mencintaimu, aku cuma bisa mendoakan, Ton. Semoga kamu bahagia dengan caramu sendiri. Ia berjalan menjauh, menyusuri trotoar panjang, sementara mata orang-orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun di tengah kesunyian itu, Febri tersenyum lagi, senyum yang sama seperti biasanya. Bukan karena bahagia, tapi karena hanya itu cara agar dirinya tidak runtuh. Malamnya, Tony pulang tanpa rasa bersalah. Ia langsung menaruh jasnya di sofa dan menyalakan televisi. Febri diam saja, menyeduh teh hangat dan meletakkannya di meja. Ia tak menyinggung kejadian siang tadi, tak juga bertanya apapun. Tony menatapnya sekilas. Gak usah ngambek deh, aku capek. Aku cuma malu aja tadi, kamu datang tiba-tiba. Febri menggeleng pelan. Aku gak marah, Ton. Aku cuma sedih aja. Tony mendengus dan mengganti saluran TV, seolah tidak mendengar. Febri menatap wajahnya lama, lalu beranjak ke kamar. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang,
memandangi pantulan dirinya di cermin. Mata itu tampak lelah. Ia menyentuh pipinya perlahan, lalu berbisik. Aku dulu mencintaimu karena kesederhanaanmu, Ton. Tapi sekarang, kesederhanaan yang sama malah kamu benci. Keesokan harinya, Febri datang ke perusahaan lain milik keluarganya, cabang yang selama ini ia awasi diam-diam. Semua karyawan di sana memanggilnya dengan sebutan, Bu Febri, bukan, Non. Ia duduk di ruang rapat, berdiskusi tenang, memberikan arahan dengan kecerdasan dan ketegasan yang memukau. Di sana, tidak ada yang tahu bahwa di balik wanita elegan berjas putih itu, tersembunyi hati seorang istri yang baru saja dipermalukan oleh suaminya sendiri. Ketika rapat selesai, asistennya bertanya, Bu, Anda terlihat lelah. Apakah ingin beristirahat dulu? Febri hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Saya masih kuat. Kadang, rasa sakit justru yang membuat kita bertahan. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit sore yang mulai jingga. Sinar mentari terakhir hari itu memantulkan warna keemasan di matanya. Senyum di wajahnya tampak indah, tapi di baliknya, ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Dan di sanalah, di balik senyum lembut seorang istri yang tak pernah membalas keburukan dengan amarah, perlahan tumbuh benih keteguhan. Sebuah keyakinan bahwa harga diri bukan untuk diinjak, dan bahwa cinta tanpa penghargaan hanyalah luka yang menunggu saatnya untuk disembuhkan, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Hati Febri masih diam, masih lembut, tapi diam itu mulai berubah makna. Kini bukan lagi tanda pasrah, melainkan permulaan dari kebangkitan. Malam itu, Febri duduk sendirian di ruang kerjanya yang sederhana. Lampu meja kecil menyinari berkas-berkas yang tertumpuk rapi di hadapannya. Di balik senyumnya yang selalu tampak lembut dan sabar di hadapan orang lain, tersimpan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sesuatu yang bahkan suaminya, Tony, tak pernah tahu. Sudah hampir 2 tahun Febri menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tony. Dulu, sebelum menikah, Tony begitu rendah hati, pekerja keras, dan selalu menatap masa depan dengan semangat. Tapi sejak karirnya naik di kantor, sikapnya berubah. Ia menjadi sombong, egois, dan memandang rendah siapapun yang tidak selevel dengannya, termasuk istrinya sendiri. Namun, Febri bukan wanita lemah. Di balik kesederhanaannya, ia adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar milik almarhum ayahnya. Perusahaan tempat Tony kini bekerja. Tak banyak yang tahu, karena setelah ayahnya meninggal, Febri memilih untuk hidup sederhana dan menutup jati dirinya. Ia tidak ingin dikenal karena harta atau jabatan, ia ingin dicintai karena dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Tony pulang larut dengan aroma alkohol di tubuhnya, Febri hanya duduk di ruang tamu menunggunya. Tony membuka pintu dengan langkah gontai. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Aku cuma pengen ngomong sebentar," jawab Febri pelan. Tony menghela napas malas. "Besok aja deh. Aku capek." "Tapi ini penting, Mas," ujar Febri menahan nada suaranya agar tetap lembut. Tony menatapnya dengan tatapan kesal. "Kamu tuh kenapa sih, Feb? Aku capek kerja seharian, pengin istirahat, malah diomelin terus. Kamu tuh gak ngerti posisi aku sekarang. Aku ini manajer, tahu? Gak bisa seenaknya kayak kamu yang cuma di rumah." Ucapan itu menusuk hati Febri. Tapi ia tak membalas. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Maaf, Mas. Aku cuma pengen tahu, kenapa akhir-akhir ini Mas sering pulang malam?" "Aku khawatir," ucapnya lirih. Tony mendengus. "Ya Allah, Feb, aku ini kerja. Ngurus proyek, meeting, dan klien. Kamu pikir gampang jadi aku? Kamu tuh gak ngerti dunia kerja. Kamu tuh cuma tahu masak, nyapu, dan duduk di rumah." Febri terdiam. Dalam hatinya, perih itu semakin dalam. Tapi di sisi lain, ia mulai sadar, Tony yang dulu ia cintai sudah bukan orang yang sama. Setelah Tony masuk kamar, Febri berjalan pelan menuju meja kerja kecil di sudut ruang tamu. Ia membuka sebuah laci, dan dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua. Di sampulnya tertulis nama perusahaan tempat Tony bekerja, PT Bintang Pratama. Ia membuka halaman demi halaman, menatap tanda tangan di bawah dokumen kepemilikan saham utama. Nama yang tertera di sana, Febri Anastasia.
Seketika matanya memanas. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang campur aduk, kecewa, marah, sedih, tapi juga kuat. Ia ingat pesan terakhir almarhum ayahnya sebelum meninggal. Nak, kalau suatu hari nanti kamu menemukan orang yang mencintaimu bukan karena hartamu, itulah orang yang pantas kamu jaga. Tapi kalau suatu hari dia mulai menghinamu, ingatlah, kamu punya kendali atas segalanya. Febri menutup map itu dengan lembut. Air matanya jatuh perlahan ke permukaannya. Mas, kamu gak tahu siapa aku sebenarnya, gumamnya lirih. Keesokan harinya, di kantor, Tony tampak semakin congkak. Ia tertawa bersama rekan-rekannya di ruang rapat, membanggakan pencapaiannya, seolah dunia sudah digenggamnya. Namun, tanpa ia sadari, di lantai atas gedung yang sama, Febri sedang duduk bersama Dewan Direksi. Wanita itu mengenakan setelan formal berwarna putih gading, wajahnya tenang namun berwibawa. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan hormat. Bu Febri, ucap salah satu direktur senior, kami sudah memeriksa laporan mengenai manajer Tony. Sepertinya ada beberapa penyimpangan kecil di bagian anggaran acara perusahaan. Apakah Anda ingin kami tindak lanjuti? Febri terdiam sesaat, menarik napas panjang, lalu menjawab pelan namun tegas. Belum. Jangan dulu. Saya ingin lihat sejauh mana dia akan melangkah. Suasana ruangan hening sesaat. Tidak ada yang tahu bahwa wanita lembut yang selama ini dianggap hanya istri rumah tangga biasa oleh Tony, sebenarnya adalah pemegang saham tertinggi perusahaan tempatnya bekerja. Sore hari, saat Febri pulang ke rumah, Tony sudah ada di sana. Ia tampak sibuk menelpon seseorang. Ya, nanti malam kita makan bareng di resto itu. Ya, aku traktir. Sekalian rayain promosi aku. Hehe, iya dong. Harus gaya dikit biar kelihatan sukses. Nada suaranya sombong, dan Febri bisa mendengar tawa genit dari seberang telepon. Hatinya kembali sesak, tapi ia tidak marah. Ia hanya menatap Tony yang semakin tenggelam dalam kesombongannya sendiri. Dalam hati, ia berbisik, kamu akan tahu, Mas, siapa sebenarnya wanita yang kamu rendahkan. Malam semakin larut. Hujan turun perlahan di luar. Febri menatap bayangan dirinya di jendela. Wanita lembut yang selama ini berusaha kuat di balik penghinaan. Tapi mulai malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Rahasia yang ia sembunyikan selama ini bukan lagi hanya tentang siapa dirinya, tapi juga tentang kekuatan yang akan ia gunakan, bukan untuk membalas dendam secara brutal, melainkan untuk menunjukkan kebenaran. Dan saat itu tiba, Tony akan tahu bahwa di balik senyum tenang seorang istri yang ia remehkan, tersimpan kekuatan yang jauh di luar dugaannya. Hari itu menjadi salah satu hari yang tak akan pernah dilupakan Febri seumur hidupnya. Langit sore terlihat cerah, angin berhembus lembut di sekitar gedung tinggi tempat Tony bekerja. Gedung yang sebenarnya berdiri di atas nama perusahaan milik keluarga Febri sendiri. Febri mengenakan blus sederhana berwarna pastel dan rok panjang selutut. Penampilannya rapi, tapi jauh dari kesan glamor. Ia datang bukan untuk bekerja, melainkan karena Tony mengundangnya menghadiri acara kantor, company gathering tahunan yang diadakan di ballroom hotel mewah di pusat kota. Awalnya Febri sempat menolak. Ia sudah merasakan firasat buruk sejak awal. Tapi Tony memaksa. Aku cuma pengin kamu datang biar gak dibilang istri gak suportif. Tapi inget ya, jangan banyak ngomong. Jangan juga pakai baju yang aneh-aneh. Kamu tahu sendiri kan, di kantor banyak istri pejabat perusahaan, jadi jaga sikap. Nada suara Tony terdengar seperti memberi perintah, bukan ajakan lembut seorang suami. Febri hanya mengangguk waktu itu. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan. Tapi di hatinya ada luka kecil yang terus tumbuh. Kini, di dalam ballroom besar itu, Febri berdiri di sisi ruangan, memegang segelas jus jeruk sambil memperhatikan kerumunan orang yang tertawa dan saling bertegur sapa. Musik lembut mengalun, lampu kristal berkilauan, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Tony terlihat gagah malam itu, mengenakan jas abu-abu dan dasi biru. Ia dikerumuni rekan-rekan kerjanya, tampak percaya diri dan bahagia. Ketika matanya menangkap Febri dari kejauhan, ia sempat tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi hangat seperti dulu. Beberapa menit kemudian, Tony menghampiri Febri. Kamu kok cuma diam aja di sini? Tanyanya datar. Aku gak kenal siapa-siapa. Mas, jawab Febri lembut. Ya kenalanlah.
Jangan bikin aku malu. Nada itu dingin dan tajam. Tak lama, salah satu rekan Tony memanggilnya dari arah panggung. Mas Tony, sini, sini, kenalin istrimu dong, teriak seorang pria dengan suara keras. Semua mata di ruangan itu pun otomatis tertuju ke arah mereka. Febri tersenyum gugup, mencoba menjaga sikap sopan, sementara Tony tampak agak canggung. Tapi bukannya memperkenalkan dengan bangga, Tony justru menghela napas panjang dan tertawa hambar. Iya, ini istri saya, katanya, lalu menatap Febri dari ujung kepala sampai kaki dengan senyum sinis. Namanya Febri. Dia, ya, ibu rumah tangga biasa. Gak kerja, cuma di rumah aja. Beberapa tamu tertawa kecil. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang berbisik pelan. Febri menunduk, menahan malu dan getir yang mulai menusuk dadanya. Seorang wanita berpenampilan mewah menghampiri mereka, tampak seperti salah satu rekan kerja Tony yang juga dikenal dekat dengannya. Wah, cantik ya istrinya. Tapi, sederhana banget, katanya sambil menatap Febri dari atas ke bawah. Nada suaranya terdengar manis tapi penuh sindiran halus. Tony malah tertawa kecil, menepuk bahu wanita itu. Namanya juga orang kampung. Tapi gak apa-apalah, yang penting setia, kan? Tawa pun pecah di antara mereka. Dan di saat itulah, Tony menatap Febri dengan tatapan yang menusuk. Ia berkata dengan suara cukup keras, cukup untuk didengar semua orang di sekitar mereka. Kamu itu gak selevel sama aku. Feb, dunia kita beda. Lihat mereka, ujarnya sambil menunjuk rekan-rekannya yang berpenampilan glamor. Ini lingkungan kerjaku sekarang. Kamu harus belajar menyesuaikan diri biar gak bikin aku malu. Kalimat itu membuat suasana seolah berhenti sejenak. Musik di latar masih terdengar. Tapi bagi Febri, dunia seakan hening total. Kata-kata itu memantul-mantul di kepalanya. Kamu itu gak selevel sama aku. Dadanya terasa sesak. Jemarinya menggenggam gelas jus begitu kuat hingga hampir retak. Tapi Febri tidak berkata apa-apa. Ia tidak membalas, tidak membantah. Ia hanya menatap Tony dalam diam, dengan tatapan yang tenang, tapi dalam hatinya badai mulai menggulung. Beberapa rekan Tony tampak tidak nyaman. Seorang wanita berbisik pelan, kasihan ya, dipermalukan suaminya sendiri. Namun Tony tak peduli. Ia melanjutkan obrolan, tertawa, dan berfoto dengan teman-temannya seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Febri melangkah pelan keluar dari ruangan. Ia berjalan melewati koridor panjang hotel, matanya mulai berkaca-kaca. Setiap langkahnya terasa berat, tapi di wajahnya tidak ada amarah, hanya keteguhan yang mulai tumbuh perlahan. Ia berhenti sejenak di dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan kota malam hari. Lampu-lampu gemerlap di luar sana memantul di matanya yang basah. Dalam hatinya ia berbisik, "Kamu benar, Mas. Dunia kita memang beda. Tapi kamu akan tahu siapa yang sebenarnya berada di atas." Ketika ia keluar dari hotel, malam sudah larut. Angin malam berhembus lembut, tapi dinginnya menembus sampai tulang. Ia menatap langit, menahan air mata agar tidak jatuh. Malam itu, Febri tidak pulang langsung ke rumah. Ia memilih berjalan sendirian ke taman kecil dekat hotel, tempat ia dan Tony dulu sering duduk bersama sebelum menikah. Dulu, di tempat itu, Tony pernah berkata, "Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Feb, kamu satu-satunya yang buat aku kuat." Tapi sekarang, lelaki yang sama baru saja menghancurkan harga dirinya di depan banyak orang. Febri duduk di bangku taman itu, memeluk dirinya sendiri. Ia tahu, malam itu menjadi titik balik. Bukan lagi hanya tentang kesedihan atau pengkhianatan, tapi tentang kebangkitan yang sedang menunggu waktu untuk muncul. Sementara itu, di hotel, Tony masih tertawa dengan teman-temannya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa kata-kata yang baru saja ia ucapkan akan menjadi awal dari kejatuhannya sendiri. Karena wanita yang ia hina dan remehkan di depan umum itu, adalah orang yang sebenarnya memiliki kendali penuh atas hidup dan karirnya. Malam itu terasa panjang, begitu sunyi, seolah waktu berhenti berputar. Langit di luar jendela rumah dipenuhi awan kelabu, dan hanya suara detak jam di ruang tamu yang menemani Febri. Ia duduk di sofa, masih mengenakan gaun sederhana yang ia pakai saat acara kantor tadi sore, gaun yang kini terasa berat oleh air mata dan luka batin. Pikirannya berputar tak henti.
Setiap kata yang Tony ucapkan di hadapan semua orang di hotel tadi masih terngiang jelas. Kamu itu gak selevel sama aku. Kata-kata itu bukan hanya penghinaan, tapi cambuk yang mengoyak hatinya dalam-dalam. Febri menatap kosong ke arah meja ruang tamu. Di atasnya, masih ada foto pernikahan mereka. Ia dan Tony, tersenyum bahagia, tangan saling menggenggam, mata penuh cinta dan harapan. Kini, gambar itu seperti ejekan. Senyum Tony di foto itu tak lagi berarti apa-apa. Pelan-pelan, Febri mengambil bingkai foto itu, menatapnya lama. Ia mengusap permukaan kaca dengan ibu jarinya, dan air matanya jatuh, menetes ke permukaan foto. Mas, bisiknya pelan, apa cinta kita memang cuma sejauh ini? Suara hujan mulai terdengar di luar. Deras dan lembut. Febri berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman kecil belakang rumah. Butiran air hujan menempel di kaca, menciptakan garis-garis samar yang meniru air mata di wajahnya. Ia mengingat semua yang pernah mereka lalui. Saat pertama kali Tony melamarnya dengan wajah gugup, saat mereka hidup sederhana bersama, saat Tony sering memeluknya dari belakang sambil berkata bahwa dirinya takkan pernah membiarkan Febri terluka. Namun semua itu kini terasa seperti mimpi yang telah hancur. Beberapa jam berlalu, dan hujan tak juga reda. Febri menatap jam dinding, pukul 12:15. Tony belum pulang. Ia tahu, Tony pasti masih bersama rekan-rekannya, mungkin dengan wanita yang tadi malam tampak terlalu akrab dengannya. Tapi Febri tidak lagi ingin menebak. Ia sudah terlalu lelah untuk marah. Ia kemudian duduk di meja kerja kecilnya. Dari laci paling bawah, ia mengeluarkan kembali map biru tua bertuliskan PT Bintang Pratama, simbol rahasia besar yang selama ini ia simpan. Tangannya bergetar ketika membuka halaman pertama. Di sana tercantum hitam di atas putih. Nama pemegang saham tertinggi, Febri Anastasia. Ia menatap nama itu lama, seolah sedang berhadapan dengan dirinya sendiri. Versi dirinya yang selama ini berusaha dilupakan. Sudah cukup, Febri, gumamnya lirih. Kamu udah cukup sabar. Tapi sekarang, saatnya kamu sadar, siapa kamu sebenarnya. Hening sesaat. Angin malam menerobos lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Dalam kesunyian itu, Febri merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar kesedihan, tapi juga kesadaran baru, bahwa semua penghinaan, semua air mata, semua diamnya selama ini, bukan karena ia lemah, tapi karena ia memilih untuk menahan diri. Ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Wajah tua yang tersenyum bijak itu seolah berbicara lewat kenangan. Ayah, aku akan jaga semua yang kamu tinggalkan. Tapi aku juga akan jaga diriku sendiri. Aku gak akan biarkan orang lain menginjak harga diriku lagi. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan tekad. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Febri menghapus air matanya dengan cepat, menata ekspresinya agar tetap tenang. Tony masuk dengan langkah gontai, wajahnya sedikit merah karena alkohol. Ia meletakkan kunci di atas meja dan langsung duduk di sofa. Kamu belum tidur? Katanya sambil menyandarkan kepala. Febri tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam tapi tenang. Tony menoleh pelan. Kamu marah soal tadi sore? Masih tak ada jawaban. Aduh, Feb, kamu tuh terlalu sensitif. Aku cuma bercanda. Ngerti gak? Orang-orang di kantor juga tahu kok itu cuma gurauan. Nada suaranya ringan, seolah tidak pernah ada luka yang ia buat. Febri menarik napas panjang. Mas, ucapnya lembut tapi tegas. Buat kamu mungkin itu cuma gurauan. Tapi buat aku, itu penghinaan. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Tony mengangkat bahu. Ya ampun, jangan lebay. Kamu tuh harus sadar diri juga. Feb, dunia kerja itu beda sama dunia kamu. Kamu gak ngerti caranya bergaul di lingkungan profesional. Kamu pikir aku gak ngerti dunia kerja? Tanya Febri lirih. Menatapnya lurus. Tony mendengus pelan. Ya jelas gak. Kamu aja di rumah terus. Mana ngerti apa-apa soal perusahaan. Febri menatapnya beberapa detik. Lalu tersenyum samar. Senyum yang entah kenapa membuat Tony sedikit tidak nyaman. Baik, Mas. Kalau begitu, nanti kamu akan tahu seberapa banyak yang aku tahu tentang perusahaanmu itu. Ujarnya pelan,
lalu berdiri dan berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Tony hanya mengangkat alis, merasa Febri hanya sedang melampiaskan emosi. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah isyarat dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang hidupnya. Malam semakin larut. Febri duduk di ranjang, menatap langit-langit kamar. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan suara rintik lembut di genting. Ia menutup matanya, membiarkan pikiran tenang sesaat. Di dalam keheningan itu, ia sadar bahwa malam itu bukan lagi sekadar waktu untuk bersedih, melainkan malam di mana ia mulai benar-benar terjaga. Ia tahu, besok akan berbeda. Besok, langkahnya akan berubah arah. Dan Tony akan perlahan menyadari bahwa wanita yang ia remehkan di depan semua orang adalah wanita yang memegang nasibnya sepenuhnya di tangan. Pagi itu udara terasa janggal. Langit terlihat cerah seperti biasa. Burung-burung berkicau di halaman, tapi suasana hati Febri berbeda. Ada ketenangan yang asing, seperti badai yang diam-diam bersiap menghantam. Ia sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaan Tony, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam. Namun kali ini, tak ada kehangatan dalam gerakannya. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa emosi, tanpa keraguan. Saat Tony turun dari kamar dengan wajah setengah mengantuk, Febri sudah duduk di meja makan. Ia tersenyum ringan, seolah tidak ada apapun yang terjadi semalam. "Selamat pagi, Mas. Sarapannya udah siap," ucapnya lembut. Tony mengangguk kecil sambil menarik kursi. Tumben kamu bangun pagi banget. Masih ngambek gak?" Tanyanya dengan nada bercanda. "Enggak," jawab Febri singkat. Tony tersenyum puas. "Baguslah. Aku tuh gak enak juga kalau kamu ngambek lama-lama. Aku kan cuma bercanda waktu itu." Febri menatapnya sejenak. Tatapan yang membuat Tony merasa seolah sedang diperiksa tanpa ia tahu alasannya. "Kamu yakin itu cuma bercanda, Mas?" tanya Febri tenang. Tony tertawa kecil. "Iyalah. Aku kan cuma mau lucu-lucuan di depan teman-teman. Masa kamu pikir aku serius ngomong kamu gak selevel?" Febri tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengaduk kopi pelan. Dalam hatinya, kalimat itu mengendap lagi, tapi kali ini tidak menimbulkan luka, melainkan kekuatan. Setelah sarapan, Tony bersiap berangkat ke kantor. Ia mengenakan jas abu-abu kesukaannya, menyemprotkan parfum mahal, dan menatap dirinya di cermin. Febri berdiri di ambang pintu, memperhatikan setiap gerak suaminya. "Kamu kerja di kantor kan hari ini, Mas?" "Iya, kenapa?" "Gak apa-apa. Hati-hati di jalan." Tony tersenyum, lalu berlalu sambil bersiul kecil, tanpa sadar bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah seluruh hidupnya. Di waktu yang sama, Febri duduk di ruang kerja rumahnya. Di hadapannya sudah terbuka laptop dengan beberapa dokumen penting. Ia mengetik beberapa perintah, mengirimkan email kepada bagian keuangan dan HRD perusahaan, PT Bintang Pratama. Ia menulis dengan tenang, kata demi kata, tanpa sedikit pun getaran emosi. Dari Febri Anastasia, pemegang saham utama. Kepada Direktur Utama dan HRD. Subjek, tinjauan kinerja dan etika karyawan. Mohon dijadwalkan rapat mendadak siang ini. Saya akan hadir langsung. Sertakan laporan lengkap mengenai manajer atas nama Tony Wijaya. Hormat saya, Febri Anastasia. Setelah menekan tombol kirim, Febri menutup laptopnya. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari mulai naik. Hari yang cerah, tapi bagi seseorang di luar sana, hari ini akan menjadi badai besar. Sementara itu, di kantor, Tony tiba dengan penuh percaya diri. Ia baru saja menerima pesan dari rekan sekantornya. "Bos besar mau datang hari ini," katanya penting banget. Tony, dengan wajah sombongnya, langsung menepuk dada. "Wah, kebetulan banget. Aku baru selesai proyek besar kemarin. Mungkin ini waktunya aku naik jabatan jadi kepala divisi," katanya dengan tawa puas. Beberapa rekan hanya saling pandang. Ada yang tersenyum kaku, ada yang berbisik pelan. "Dia gak tahu, ya, siapa pemilik sebenarnya perusahaan ini?" gumam salah satu staf senior lirih. Menjelang siang, suasana kantor menjadi tegang. Semua karyawan sibuk mempersiapkan ruangan rapat besar di lantai atas. Tony yang merasa dirinya penting,
Segera memperbaiki dasi dan menyemprotkan parfum lagi. Gila, bos besar turun langsung. Ini kesempatan emas, katanya dengan nada penuh percaya diri. Ia tidak tahu bahwa bos besar yang dimaksud adalah istrinya sendiri. Ketika jam menunjukkan pukul 11.30, lift terbuka perlahan. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Dari sana, melangkah seorang wanita berwibawa mengenakan setelan jas putih gading, rambut disanggul rapi, langkahnya tenang namun berkarisma kuat. Setiap langkahnya bergema pelan di lantai marmer. "Selamat pagi, Bu Febri," sapa salah satu direktur dengan sopan. "Selamat pagi," jawab Febri singkat tapi ramah. Semua karyawan langsung berdiri memberi hormat, termasuk Tony, yang membelalak melihat sosok di depan lift itu. Ia terpaku. Tidak percaya dengan matanya sendiri. Febri? Ucapnya terbata. Febri menatapnya sekilas. Tenang, tanpa senyum, tanpa ekspresi marah. "Silakan semua masuk ruang rapat," ucapnya datar. Suasana hening. Tony masih berdiri kaku di tempat. Ia belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Tapi ketika ia melihat direktur utama berjalan di belakang Febri dengan sikap penuh hormat, barulah ia sadar, wanita yang selama ini ia remehkan, bukan hanya sekadar istri rumah tangga biasa. Rapat dimulai. Semua duduk dengan tegang. Tony duduk di ujung meja, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Febri duduk di kursi paling depan, membuka berkas di depannya, lalu menatap semua yang hadir. "Saya sudah membaca laporan tentang performa beberapa karyawan, terutama bagian manajerial," ucapnya dengan nada lembut tapi penuh otoritas. Matanya kemudian beralih pada Tony. "Saudara Tony Wijaya, Anda sudah bekerja di perusahaan ini hampir 3 tahun, bukan?" Tony menelan ludah. "Iya, Bu." "Baik. Saya menghargai dedikasi Anda. Tapi, ada beberapa catatan tentang etika dan sikap profesional yang perlu dibicarakan." Tony mencoba tersenyum gugup. "Maksud Ibu, saya kurang disiplin, ya? Atau ada kesalahan administrasi?" Febri menatapnya lurus. "Kesalahan yang lebih besar dari itu, Pak Tony. Kesalahan dalam menghormati orang lain." Suara ruangan mendadak sunyi total. Semua mata tertuju pada Febri. Ia kemudian melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. "Seorang pemimpin yang baik tidak merendahkan orang lain demi terlihat tinggi. Dan seorang suami yang bijak tidak seharusnya mempermalukan istrinya di depan orang lain." Tony menunduk. Napasnya mulai berat. Ia kini sadar, semua orang tahu. Semua orang mendengar. Dan yang lebih menghancurkan, semua mata kini melihat bahwa wanita yang ia hina, ternyata adalah pemegang kendali tertinggi di ruangan itu. Febri menutup mapnya perlahan. "Untuk sementara, Anda saya nonaktifkan dari jabatan Anda sampai ada keputusan selanjutnya," ucapnya tenang. Lalu ia berdiri, menatap Tony satu kali lagi, tatapan yang tajam tapi tetap manusiawi. "Dan untuk pertama kalinya, Mas," ucapnya lirih, namun penuh makna, "aku harap kamu sadar, siapa sebenarnya yang kamu remehkan." Febri kemudian melangkah keluar dari ruang rapat. Langkahnya mantap, tak ada ragu sedikit pun. Sementara Tony hanya duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat, mata kosong, dan gengsi yang dulu ia banggakan kini hancur berkeping-keping. Hari itu, kantor yang biasanya menjadi tempat kebanggaan Tony, berubah menjadi saksi kehancurannya. Dan baginya, itulah hari paling mengejutkan dalam hidupnya. Hari di mana seluruh topengnya runtuh di hadapan wanita yang paling ia rendahkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan titik-titik air di dedaunan yang bergoyang pelan di halaman parkir gedung besar tempat Tony bekerja. Udara masih terasa dingin, namun suasana hati di dalam gedung itu jauh lebih tegang. Seluruh karyawan sibuk mempersiapkan rapat besar tahunan, acara penting yang selalu dihadiri oleh seluruh manajer, kepala divisi, dan tentu saja, direktur utama perusahaan. Tony, yang baru saja dipromosikan menjadi kepala tim proyek beberapa bulan lalu, merasa ini adalah panggungnya untuk bersinar. Ia mengenakan jas biru tua, dasi rapi, dan senyum penuh percaya diri. Namun di balik semua itu, ada sedikit rasa gelisah. Ia mendengar kabar bahwa hari ini akan ada pengumuman besar dari pihak pemilik perusahaan, dan beberapa posisi strategis akan diganti. "Ton, kamu kelihatan deg-degan banget," ujar Rina, rekan kerjanya yang duduk di samping.
Ah, enggak kok, jawab Tony cepat sambil merapikan rambutnya. Cuma, penasaran aja siapa sih pewaris baru perusahaan ini. Katanya masih muda, tapi orang dalam banget. Katanya lagi di luar negeri dan baru balik minggu ini. Rina mengangguk. Iya, katanya begitu. Tapi kalau kamu perform bagus kayak sekarang, aku rasa kamu aman. Tony tersenyum kecil. Ia percaya diri. Baginya, siapapun yang jadi pewaris, dia pasti bisa beradaptasi. Ia punya pengalaman, punya koneksi, dan merasa cukup berkuasa. Namun, satu hal yang tidak pernah dia bayangkan adalah siapa sosok yang akan muncul di balik pintu ruang rapat pagi itu. Sementara itu, di sisi lain kota, Febri sedang duduk di kursi belakang mobil hitam elegan milik perusahaan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan ribuan emosi yang berputar. Kecewa, terluka, namun juga kuat. Hari ini adalah hari pertama ia kembali ke kantor ayahnya setelah lama vakum. Sejak sang ayah meninggal setahun lalu, seluruh kekuasaan perusahaan jatuh ke tangannya. Ia sengaja tidak langsung tampil di publik. Ia ingin memahami lebih dulu bagaimana keadaan perusahaan yang kini dipimpin oleh direksi lama. Namun setelah mendengar kisah penghinaan dari suaminya sendiri, yang ternyata bekerja di perusahaan milik keluarganya, Febri tahu, hari itu adalah waktunya untuk muncul. Bu, rapat akan dimulai pukul 10 tepat, ujar sopirnya sopan. Febri mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Arman. Bawa saya langsung ke ruang direktur. Saya ingin melihat semuanya berjalan tanpa saya terlebih dahulu. Dalam hatinya, ia berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin emosinya menguasai. Hari ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang kebenaran yang harus dia ungkapkan dengan tenang dan elegan. Di ruang rapat utama, para staf sudah duduk rapi. Tony tampak sibuk berbicara dengan beberapa manajer lain. Ia bahkan sempat melontarkan candaan yang membuat beberapa orang tertawa, seolah menunjukkan bahwa dirinya begitu dihormati di lingkungan itu. Tiba-tiba, suara pintu terbuka pelan. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Seorang wanita melangkah masuk dengan anggun. Ia mengenakan setelan jas putih gading yang elegan, rambut diikat rapi, wajahnya lembut namun tegas, dan langkahnya penuh wibawa. Setiap langkahnya membuat suasana ruangan semakin hening. Beberapa orang saling berbisik. Itu siapa? Mungkin pewaris baru yang kita dengar itu. Cantik sekali, tapi auranya dingin. Namun Tony, ia terpaku. Matanya membulat. Napasnya tertahan di tenggorokan. Febri, bisiknya pelan, tak percaya. Wanita itu menatap ke arahnya sekilas, lalu melangkah maju tanpa sepatah kata pun. Ia menuju kursi di ujung meja rapat, kursi direktur utama, dan duduk dengan tenang. Seluruh ruangan terdiam. Seorang sekretaris kemudian berdiri dan berkata dengan suara tegas. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan. Inilah Ibu Febri Wibisono, pewaris tunggal sekaligus pemilik sah PT Wibisono Group yang baru. Mulai hari ini, seluruh keputusan strategis perusahaan akan berada di bawah kendali beliau. Beberapa orang langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan sopan. Namun Tony hanya bisa menatap, kaku, seolah dunia runtuh di depan matanya. Febri mengangkat pandangannya, menatap seisi ruangan dengan senyum profesional. Terima kasih. Saya tahu berita ini datang tiba-tiba. Tapi saya ingin kita semua bekerja seperti biasa. Hanya saja, mulai hari ini, saya ingin mengenal setiap kepala tim dan manajer satu persatu. Ia berhenti sebentar. Termasuk Pak Tony Pratama. Nama itu membuat seluruh mata kembali tertuju padanya. Tony menelan ludah, berusaha tersenyum kaku. Ya, saya, Bu. Baik, kata Febri lembut, tapi matanya tajam. Saya sudah cukup mendengar tentang Anda. Tapi saya ingin melihat langsung bagaimana cara Anda bekerja. Tony menunduk. Tentu, Bu. Saya akan tunjukkan yang terbaik. Bagus, balas Febri, senyumnya samar namun dingin. Kita akan buktikan siapa yang benar-benar pantas berdiri di posisi tinggi. Rapat berjalan tegang. Setiap kalimat Febri terdengar penuh kendali dan cerdas. Ia menguasai setiap data, setiap laporan, dan setiap keputusan strategis. Para petinggi lama terkejut dengan pengetahuannya yang mendalam, padahal mereka mengira ia hanyalah istri muda biasa.
Tony hanya bisa duduk menahan rasa malu yang semakin menyesakan. Setiap kali Febri berbicara, ia semakin sadar betapa kecil dirinya dibandingkan wanita yang dulu ia remehkan. Ketika rapat berakhir, semua peserta menyalami Febri dengan hormat. Namun sebelum Tony sempat keluar, suara Febri menghentikannya. "Pak Tony," katanya pelan namun jelas. Tony menoleh. "Ada yang perlu kita bicarakan. Di ruang saya. Sekarang." Semua orang menatap mereka dengan rasa ingin tahu yang besar. Tony mengangguk, gugup, lalu mengikuti langkah Febri menuju ruang direktur. Langkah mereka terdengar jelas di lorong panjang itu, langkah dua dunia yang akhirnya bertemu. Dunia kesombongan dan dunia kebenaran. Dan di balik pintu yang tertutup rapat nanti, satu persatu rahasia yang selama ini disembunyikan akan mulai terbuka. Pintu ruang direktur tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang tebal. Suara langkah Tony terdengar ragu di lantai marmer yang berkilau. Ia menunduk, merasa jantungnya berdebar tak karuan. Ruangan itu terasa asing baginya, padahal sebelumnya ia sering ke sini. Dulu, ketika direktur lamanya masih menjabat, ia datang dengan penuh percaya diri. Namun kini, di depan meja besar itu duduk sosok yang sama sekali berbeda. Istrinya sendiri, Febri. Bukan lagi Febri yang ia rendahkan di rumah, bukan perempuan sederhana yang ia anggap tidak selevel, melainkan seorang wanita dengan aura pemimpin yang menakutkan dan mempesona di saat bersamaan. "Duduklah, Tony," ucap Febri pelan tapi tegas, tanpa menatapnya. Tony menelan ludah, kemudian duduk di kursi tamu yang biasa digunakan oleh para kepala divisi. Tangannya menggenggam lututnya erat. "Terima kasih, Bu," jawabnya dengan nada formal, seolah mereka tak pernah punya hubungan apapun sebelumnya. Febri akhirnya menatapnya. Tatapan yang dulu lembut kini tajam, penuh luka yang disembunyikan rapi di balik ketenangan. "Jadi," ucapnya pelan, "kamu kerja di perusahaan ini sudah berapa lama?" Tony terdiam sejenak, mencoba mengatur nada suaranya. "Hampir 5 tahun, Bu." "5 tahun," ulang Febri pelan sambil mengetuk meja dengan ujung jarinya. "Dan selama 5 tahun itu, kamu merasa sudah mengenal betul perusahaan ini?" "Ya. Tentu saja, Bu. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan proyek terakhir." Febri memotongnya lembut, termasuk mengenal siapa pemiliknya. Tony terdiam. Matanya beralih pada logo besar di dinding. Wibisono Group. Nama itu kini terasa menampar dirinya sendiri. Ia tahu mendiang Bapak Wibisono adalah pendiri perusahaan besar ini, tapi ia tidak pernah tahu kalau Febri. "Jadi," lanjut Febri, kali ini suaranya lebih dalam, "apa kamu ingat waktu kamu memperkenalkan aku ke teman-teman kantormu sebagai apa?" Tony menatapnya, bibirnya gemetar. Ia ingat jelas. Hari itu, di restoran mewah tempat acara kantor, ia tertawa keras sambil mengatakan di depan semua orang, "Dia cuma istri kampungan. Gak selevel sama dunia kerja kita." Tony merunduk. Saya minta maaf. Feb, maksud saya, Bu Febri." "Jangan panggil aku seperti dulu," potong Febri cepat. "Sekarang kita bicara sebagai atasan dan bawahan. Bukan lagi suami istri." Tony mendongak, kaget. "Maksudmu?" Febri berdiri perlahan dari kursinya. Ia melangkah ke arah jendela besar yang menampakkan pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta, lalu menatap pantulan wajah Tony di kaca. "Maksudku, Tony," katanya dengan nada tenang tapi menusuk, "aku sudah lama menyiapkan langkah ini. Sejak malam kamu mempermalukanku di depan teman-temanmu. Aku tidak membalas saat itu, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin kamu belajar siapa sebenarnya yang kamu hina." Tony menunduk semakin dalam. Napasnya memburu. Aku tidak tahu, Feb. Aku bodoh. Aku salah. Tapi aku benar-benar gak tahu kalau aku adalah pemilik tempat kamu mencari nafkah." Sela Febri, kali ini dengan tawa kecil getir. "Itu justru yang membuatku semakin sadar. Tony, kamu tidak pernah berusaha mengenalku. Kamu hanya melihat dari penampilan, dari seberapa sederhana aku berpakaian, seberapa polos aku bicara di rumah." Ia menoleh perlahan, menatap Tony tepat di matanya. "Tapi kamu lupa, aku tumbuh di dunia bisnis sejak kecil. Aku anak tunggal ayah yang membangun perusahaan ini dari nol. Dan hari ini, aku berdiri di posisi yang seharusnya memang milikku."
Tony tidak bisa menjawab. Kata-kata Febri terasa seperti hantaman keras ke dadanya. Ia bahkan tak berani menatap istrinya, atau lebih tepatnya, mantan istrinya yang kini berkuasa atas hidupnya. Keheningan panjang mengisi ruangan itu beberapa menit lamanya. Febri menatap berkas-berkas di mejanya, lalu mengambil satu map berwarna merah dan meletakkannya di depan Tony. "Ini," katanya datar. Tony mengerjap. "Ini apa?" "Surat pemutusan kerja. Berlaku mulai hari ini." Tony terperanjat. "Febri, tolong jangan begini. Aku masih butuh pekerjaan ini. Aku janji akan berubah." "Aku? Berubah?" Febri tersenyum tipis. "Kamu baru sadar sekarang karena kamu takut kehilangan, bukan karena kamu benar-benar menyesal." Tony beranjak berdiri, mendekati meja. "Aku menyesal, Febri. Aku salah. Aku malu. Tapi tolong beri aku kesempatan sekali lagi." Febri menatapnya tajam. "Kesempatan? Kamu sudah aku beri banyak kesempatan, Tony. Saat aku tetap menyiapkan sarapanmu meski kamu pulang larut. Saat aku menunggumu meski kamu sibuk dengan teman kantormu. Saat aku menahan air mata ketika kamu berkata aku tidak pantas berdiri di sampingmu. Itu semua kesempatan." Tony meneteskan air mata. Sebuah rasa bersalah yang sesungguhnya baru muncul. Ia tak pernah menyangka bahwa perempuan yang ia remehkan ternyata punya kekuatan yang tak ia miliki. Kekuatan untuk menatapnya tanpa dendam, namun tetap menghukumnya dengan cara paling elegan. Febri berjalan ke arah pintu, lalu berhenti dan berkata dengan suara pelan tapi tajam. "Kamu tahu, Tony, selama ini aku tidak pernah ingin membuatmu malu. Tapi kamu yang menaruh dirimu di posisi ini. Aku hanya menunjukkan kenyataan." Tony menunduk, bahunya gemetar. "Febri, aku masih mencintaimu," katanya parau. Febri tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Cinta tidak akan cukup kalau tidak ada rasa hormat di dalamnya. Ia membuka pintu dan menatapnya untuk terakhir kali. "Mulai hari ini, aku ingin kamu belajar arti rendah hati. Dunia ini tidak selalu seperti yang kamu pikir. Kadang, orang yang kamu anggap kecil, justru yang paling besar kekuatannya." Tanpa menunggu jawaban, Febri melangkah keluar. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Tony sendirian, tenggelam dalam penyesalan dan rasa malu yang menusuk. Di luar ruangan, Febri berdiri sejenak di koridor panjang itu, menghela napas panjang. Tangannya gemetar, tapi ia tahu keputusan itu benar. Ia tidak membalas karena benci, tapi karena ingin Tony sadar betapa hancurnya hati yang pernah ia remehkan. Langkah-langkahnya meninggalkan lantai kantor yang dingin. Namun dalam hatinya perlahan tumbuh kekuatan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Febri merasa bebas. Bebas dari rasa takut. Bebas dari bayang-bayang penghinaan. Namun jauh di lubuk hatinya, masih ada sisa perasaan yang belum ia tahu harus ia apakan. Apakah harus ia hapus, atau biarkan membeku di sana, sebagai kenangan dari cinta yang pernah ia perjuangkan sendirian. Pagi itu, matahari menyinari gedung tinggi Wibisono Group dengan lembut, seolah ingin menyapu sisa ketegangan dari hari sebelumnya. Namun di hati Febri, segalanya masih terasa berat. Semalam ia hampir tak tidur, pikirannya terus berputar antara perasaan lega dan sedih. Ia memang sudah memecat Tony, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, yang pernah ia bela mati-matian di hadapan keluarga dan rekan bisnis ayahnya. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan yang pahit. Febri berdiri di depan jendela besar ruang direksi, memandangi jalanan Jakarta yang padat. Tangannya menggenggam cangkir kopi, tapi pikirannya melayang jauh. Hidupnya kini seperti mendapat dua wajah baru. Satu wajah wanita tangguh yang berhasil mengambil alih perusahaan keluarga dengan bijak, dan satu wajah perempuan yang masih menyimpan luka yang belum sembuh. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen menunggu tanda tangannya. Namun matanya justru tertuju pada satu amplop putih di ujung meja. Amplop itu berisi surat pengunduran diri yang Tony kirim semalam melalui sekretarisnya. Tak ada kata panjang di dalamnya. Hanya kalimat singkat yang membuat dada Febri terasa sesak. "Aku minta maaf. Bukan karena aku kehilangan pekerjaan, tapi karena aku baru sadar aku kehilangan orang yang paling berharga di hidupku. Tony." Febri menutup amplop itu perlahan, menatap keluar jendela lagi. Hatinya bergetar pelan. Ia tahu Tony menyesal, tapi bagian dirinya yang pernah disakiti masih enggan percaya lagi. Hari itu, setelah rapat pagi selesai,
Febri meminta sekretarisnya menyiapkan satu undangan rapat darurat untuk semua kepala divisi. Namun kali ini, tujuannya bukan membahas bisnis, melainkan perubahan besar dalam arah perusahaan. Ketika semua orang telah berkumpul, Febri berdiri di depan ruangan dengan tatapan lembut tapi mantap. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak selama masa transisi ini. Tapi hari ini, saya ingin kita melangkah dengan semangat baru, ucapnya. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Saya tahu banyak yang kaget dengan kehadiran saya. Tapi saya bukan di sini untuk menggantikan siapapun. Saya di sini untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Bukan hanya dari sisi bisnis, tapi juga hubungan antar manusia di perusahaan ini. Beberapa orang mengangguk pelan. Ada rasa hormat yang semakin dalam terhadap sosok Febri. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga berjiwa besar. Setelah rapat berakhir, banyak karyawan menghampirinya, memberikan ucapan selamat dan dukungan. Namun di antara keramaian itu, seorang satpam menghampiri dengan ragu. Maaf, Bu Febri, tadi di lobi, ada seseorang menunggu. Katanya ingin menyerahkan sesuatu langsung ke ibu. Febri mengerutkan kening. Siapa? Dia bilang namanya Tony, Bu. Hati Febri berdebar. Ia sempat ragu untuk menemuinya. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Suruh dia tunggu di taman belakang. Saya akan ke sana. Taman belakang gedung itu tenang, dipenuhi pohon rindang dan gemericik air dari kolam kecil. Tony berdiri di dekat bangku taman, mengenakan kemeja sederhana, wajahnya tampak letih namun tenang. Ketika Febri datang, ia segera berdiri tegak. Febri, katanya pelan, suaranya bergetar. Terima kasih sudah mau datang. Febri berhenti beberapa langkah di depannya. Ada apa, Tony? Tony menarik napas dalam. Aku tahu, aku tidak pantas bicara banyak. Tapi aku cuma ingin minta maaf. Bukan untuk mengubah keputusanmu, tapi karena aku harus mengatakannya dengan jujur. Ia menatap mata Febri. Selama ini aku sombong, buta, dan terlalu percaya diri. Aku pikir aku sudah cukup hebat. Padahal aku hanya menumpang di dunia yang bukan milikku. Aku menghina orang yang justru paling tulus mencintaiku. Febri menatapnya tanpa bicara. Di dalam hatinya, ada keinginan untuk marah, tapi juga ada rasa iba. Tony memang tampak benar-benar berubah. Tidak seperti dulu yang selalu membela egonya. Aku sudah jual mobilku, lanjut Tony lirih. Aku mau mulai dari nol. Aku sadar, mungkin aku gak bisa lagi kerja di perusahaanmu. Tapi aku akan berusaha buktikan kalau aku bisa jadi manusia yang lebih baik. Febri menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tony, bukan pekerjaanku yang membuatmu jatuh, tapi sikapmu sendiri, katanya pelan. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin kamu tahu rasanya menjadi direndahkan. Tony mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sekarang aku tahu. Dan aku akan bawa pelajaran itu seumur hidupku. Hening sejenak. Burung-burung kecil terdengar berkicau di sekitar taman, seperti menjadi saksi pertemuan dua hati yang dulu pernah saling mencintai tapi kini harus menerima kenyataan. Tony mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku ingin kamu simpan ini. Febri membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana. Itu, cincin nikah kita, ujar Tony lirih. Aku tidak ingin menyimpannya karena setiap kali kulihat, aku merasa bersalah. Tapi aku juga tidak tega membuangnya. Jadi tolong, simpanlah, agar suatu hari, kalau aku benar-benar berubah, aku bisa menatapmu tanpa rasa malu. Febri menatap cincin itu lama sekali. Lalu ia menutup kotak itu pelan dan berkata, "Baik, Tony, aku akan menyimpannya. Bukan karena masih berharap, tapi karena aku ingin mengingat bahwa cinta itu pernah ada." Beberapa minggu berlalu, Febri mulai fokus membangun Wibisono Group menjadi perusahaan yang lebih humanis dan terbuka. Ia memperbaiki sistem kerja, menaikkan kesejahteraan karyawan, dan membuka program sosial untuk perempuan pekerja. Nama Febri mulai dikenal luas, bukan hanya karena latar belakangnya, tapi karena kepemimpinannya yang hangat dan adil. Di sisi lain, Tony mulai bekerja sebagai konsultan proyek kecil di luar kota. Ia hidup sederhana, tapi dengan hati yang tenang. Ia menulis surat setiap bulan, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk menceritakan perjuangannya kepada Febri.
Dan setiap kali Febri membaca surat itu, ia hanya tersenyum kecil. Bukan karena rindu, tapi karena bangga. Bukan semua cinta harus berakhir dengan bersama, tapi semua luka bisa berubah menjadi kekuatan. Suatu sore, Febri kembali berdiri di depan jendela kantornya seperti dulu. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu mengambil kotak cincin yang masih ia simpan di laci. Cincin itu kini bukan lagi simbol luka, melainkan pengingat bahwa dirinya pernah jatuh, tapi bangkit lagi dengan cara paling elegan. Ia tersenyum. Mungkin inilah akhirnya, bisiknya pelan. Bukan akhir kisah cinta, tapi awal kehidupan baru. Dan saat matahari tenggelam perlahan di balik gedung tinggi itu, Febri tahu dirinya telah menang. Bukan karena membalas Tony, tapi karena berhasil menemukan dirinya yang sesungguhnya. Wanita yang kuat, mandiri, dan tak lagi takut dicintai atau ditinggalkan.